Malam itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Kapten Arya duduk di dalam bus yang melaju melewati jalanan desa, matanya menerawang keluar jendela, menikmati pemandangan sawah yang luas. Setelah berbulan-bulan bertugas di perbatasan dengan penuh ketegangan dan desingan peluru, akhirnya ia bisa kembali ke rumah. Ke kampung halamannya, ke pelukan wanita yang selalu setia menunggunya. Hatinya berdebar membayangkan senyum Rina yang hangat, aroma masakan sederhana yang selalu dirindukannya, dan ketenangan yang tak pernah ia temui di medan perang. Malam ini, ia bukan seorang prajurit. Malam ini, ia hanya seorang suami yang ingin menikmati kebahagiaan sederhana bersama istri tercinta. Saat Arya turun dari bus, jalanan desa sudah mulai lengang. Hanya ada beberapa orang yang masih berkumpul di warung kopi, bercanda di bawah lampu jalan yang temaram. Beberapa warga yang mengenalnya tersenyum dan menyapanya. "Arya, kau sudah pulang," seru seorang pria tua. Arya membalas dengan anggukan dan senyum tipis, tapi langkahnya tetap tegap menuju rumahnya di ujung gang kecil. Rumah kayu sederhana itu masih seperti dulu, dengan cahaya lampu dari dalam yang menerangi halaman depan. Pintu terbuka, dan di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan mata berbinar. "Rina, Mas," suaranya bergetar, dan sebelum Arya bisa menjawab, Rina sudah berlari ke pelukannya. Arya merasakan tubuh istrinya yang kecil dan hangat bergetar dalam dekapannya. Ia membiarkan tangannya membelai rambut Rina dengan lembut, membiarkan dirinya tenggelam dalam aroma tubuh wanita yang selama ini ia rindukan. "Aku pulang," bisiknya pelan. Rina terisak, menggenggam erat baju Arya, seakan takut jika ia kembali menghilang. Begitu banyak hal yang ingin mereka bicarakan, begitu banyak rindu yang belum terucap. Namun, malam ini, mereka tidak membutuhkan kata-kata. Mereka duduk di ruang tamu kecil dengan cahaya lampu yang remang-remang. Rina sudah menyiapkan makan malam sederhana, sepiring nasi hangat, ikan goreng, dan sambal kesukaan Arya. Suasana terasa begitu damai, hingga rasanya tak ada hal buruk yang bisa mengganggu mereka. Arya menghabiskan makanannya dengan tenang, menikmati setiap suapan seakan itu adalah makan malam terbaik dalam hidupnya. Sesekali, Rina menatapnya penuh cinta, menggenggam tangannya di atas meja, memastikan bahwa suaminya benar-benar ada di sini bersamanya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari luar, terdengar suara tawa keras dan langkah-langkah berat mendekati rumah mereka. Suara lelaki-lelaki mabuk yang bercanda kasar di jalanan sempit depan rumah mereka. Arya menoleh ke arah jendela, matanya menyipit, nalurinya sebagai prajurit langsung terjaga. Desa ini dulu tenang, tapi malam ini, ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ia sadari, kegelapan telah mengintai. Bahaya telah tiba di ambang pintu mereka. Suara tawa kasar dan langkah berat semakin mendekat, memecah kedamaian yang baru saja Arya dan Rina nikmati. Dari balik jendela, Arya melihat sekelompok pria berpenampilan urakan berjalan sempoyongan di sepanjang gang depan rumahnya. Beberapa di antara mereka memegang botol minuman keras, tertawa liar, dan berbicara dengan nada tinggi tanpa peduli waktu. Rina meremas lengan Arya, wajahnya tampak tegang. "Mereka sering berkeliaran di sini, Mas," bisiknya dengan suara gemetar. "Warga takut dengan mereka, tapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa." Arya diam sejenak, tatapannya tajam, membaca situasi. Ia sudah terlalu sering menghadapi orang-orang seperti ini di medan tugas, pria-pria yang merasa berkuasa hanya karena mereka menebar ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, tiba-tiba berhenti di depan rumah Arya. Matanya menatap langsung ke arah jendela, melihat siluet Rina di dalam. Senyum miring terukir di bibirnya, dan dengan langkah goyah, ia berjalan mendekat. Lihat siapa di sini." "Istri tentara rupanya," katanya dengan nada mengejek. Tawa kawan-kawan menggema di jalanan sepi. Arya bangkit dari duduknya, tubuhnya menegang, tapi Rina mencengkeram tangannya, mencoba menahannya. "Mas, jangan," bisiknya penuh ketakutan.
Tapi Arya sudah berdiri di ambang pintu, menatap tajam pria-pria itu. Ia tidak akan tinggal diam jika mereka berani mengganggu istrinya. Pria bertubuh besar itu melangkah lebih dekat, matanya yang merah karena mabuk menyapu tubuh Rina dengan tatapan kotor. Istri seorang tentara pasti kesepian kalau suaminya sering pergi, ya, katanya dengan suara menjijikkan. Tawa rekan-rekannya semakin menjadi. Darah Arya mendidih. Napasnya berat, jari-jarinya mengepal, menahan diri agar tidak langsung menghancurkan wajah pria itu di tempat. Pergi, suaranya dalam dan dingin, mengandung ancaman yang tak perlu dijelaskan lagi. Tapi pria itu justru tertawa lebih keras. Oh, tentara kecil mau jadi pahlawan. Ayolah, kita cuma mau bercanda sedikit, katanya sambil melangkah lebih dekat ke arah Rina. Tanpa peringatan, Arya bergerak. Secepat kilat, tangannya mencengkeram kerah pria itu dan membantingnya ke dinding dengan kekuatan yang membuat kayu tua di belakangnya berderak. Preman itu mengerang kesakitan, kedua tangannya mencengkeram lengan Arya, tapi sia-sia. Aku bilang pergi, bisik Arya dingin di telinganya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Dunia seketika berputar, pandangannya buram, dan rasa sakit menyengat di tengkuknya. Ia mencoba berbalik, tapi lututnya lemas. Seorang preman lain berdiri di belakangnya dengan botol pecah di tangan, darah menetes dari pecahannya. Rina menjerit, tubuh Arya roboh ke tanah, kesadarannya mulai kabur. Samar-samar, ia bisa mendengar suara tawa kemenangan para preman dan tangisan Rina yang histeris. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia merasakan sesuatu yang lebih tajam daripada rasa sakit di kepalanya, amarah yang membakar di dalam dadanya. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Kesadaran Arya kembali perlahan. Cahaya temaram dari lampu minyak berkelip di langit-langit rumah, bayang-bayang bergetar mengikuti nyala api yang goyah. Kepalanya berdenyut, dan rasa sakit menusuk di tengkuknya, mengingatkannya pada serangan licik yang membuatnya tumbang. Suara isakan tertahan terdengar di dekatnya. Rina duduk di lantai, memeluk lututnya, tubuhnya masih gemetar. Matanya merah, pipinya basah oleh air mata. Saat melihat Arya terbangun, ia langsung merangkak mendekat, menggenggam tangannya dengan erat. Mas, mereka sudah pergi, tapi mereka hampir, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Arya tidak perlu mendengar kelanjutannya. Ia sudah tahu, gemetar di tangan Rina, bekas cakaran di lengannya, dan tatapan kosong penuh ketakutan itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Darah Arya mendidih, jantungnya berdegup cepat, bukan karena rasa sakit di kepalanya, tapi karena amarah yang semakin membakar dadanya. Ia menggenggam erat tangan istrinya, berusaha meredam gemetar di tubuhnya. Aku janji, Rina, suaranya berat dan bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena dendam yang mulai bergejolak. Mereka akan membayar semua ini, satu persatu. Tatapan Arya berubah. Mata seorang suami yang baru saja kehilangan kehormatannya. Mata seorang prajurit yang bersiap untuk perang. Ia berdiri, meski kepalanya masih terasa berat. Dengan sigap, ia mengambil pisau lipat miliknya yang tersimpan di dalam tas ransel yang hampir terlupakan di sudut ruangan. Rina menatapnya dengan ketakutan, tangannya mencengkeram lengan Arya seakan ingin menahannya. Mas, jangan. Mereka berbahaya, mereka bisa membunuhmu. Suaranya penuh kepanikan. Namun, Arya hanya menatapnya dalam-dalam, lalu mengusap pipinya lembut. Aku sudah mati saat mereka menyentuhmu, Rina. Suaranya dingin, penuh ketegasan. Ia bukan lagi suami yang baru pulang mencari kedamaian. Ia sekarang adalah seorang prajurit yang baru saja menemukan medan perang yang sesungguhnya. Malam masih pekat ketika Arya melangkah keluar dari rumah. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi api di dalam dirinya membakar lebih panas dari apapun. Ia tidak tahu persis di mana para preman itu berkumpul, tetapi ia punya cara sendiri untuk menemukan mereka. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Instingnya sebagai prajurit bekerja, menganalisis setiap suara, setiap bayangan,
dan setiap pergerakan di dalam gelapnya malam. Ia tidak membawa senjata api, tidak ada tim untuk mendukungnya, tetapi ia adalah Kopassus. Ia telah dilatih untuk bertahan dalam situasi yang lebih buruk dari ini. Di kejauhan, suara tawa dan musik dangdut dari radio butut terdengar samar di sebuah gudang tua di ujung desa. Arya berhenti, matanya menyipit. Ia telah menemukan mereka. Sekarang, malam akan menjadi saksi bagaimana ia menegakkan kehormatannya. Satu persatu, mereka akan merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Malam ini, ia bukan lagi seorang suami yang tak berdaya. Malam ini, ia adalah pemburu, dan mereka adalah mangsanya. Langkah Arya terhenti di depan gudang tua yang diterangi lampu remang-remang. Dari dalam, terdengar tawa kasar dan dentingan botol minuman keras. Bau alkohol dan asap rokok menguar, bercampur dengan suara musik dangdut yang sumbang dari radio rusak. Di dalam sana, para preman itu berpesta, merayakan kebiadaban mereka tanpa tahu bahwa kematian sudah mengintai di ambang pintu. Nafas Arya perlahan, teratur. Ia tak boleh terburu-buru. Dalam setiap pertempuran, ketenangan adalah senjata utama. Sekali saja ia gegabah, ia bisa kehilangan kendali, dan itu bukan pilihan. Malam ini, ia bukan hanya seorang prajurit. Malam ini, ia adalah algojo yang akan menuntut balas. Di luar gudang, dua preman berjaga di pintu depan, meskipun terlihat lebih sibuk dengan botol di tangan mereka daripada mengawasi keadaan. Arya mengamati mereka dalam diam, menilai kelemahan mereka. Yang satu kurus dengan wajah cekung, tampak mabuk berat dan tertawa sendiri. Yang satu lagi bertubuh besar, tetapi gerakannya lamban, mungkin karena terlalu banyak minum. Ini akan mudah. Dengan langkah sehalus bayangan, Arya mendekat. Dalam hitungan detik, tangannya melingkar di leher preman kurus itu, menariknya ke dalam kegelapan. Preman itu meronta, tapi Arya sudah menekan titik saraf di lehernya. Tubuh pria itu melemas, tak sadarkan diri. Belum sempat preman bertubuh besar menyadari apa yang terjadi, Arya sudah ada di hadapannya. Sebuah hantaman telak mendarat di tenggorokannya, membuatnya tersedak. Sebelum bisa berteriak, Arya mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke dinding kayu. Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh tubuh besar yang ambruk ke tanah tanpa nyawa. Arya menarik napas dalam. Dua target pertama telah tersingkir tanpa suara. Ia menyeret tubuh mereka ke balik semak-semak, memastikan tidak ada yang akan menemukannya dalam waktu dekat. Sekarang, ia harus masuk ke dalam. Pintu kayu gudang terbuka sedikit, memberi celah bagi Arya untuk mengintip ke dalam. 5 pria duduk mengelilingi meja dengan botol-botol berserakan. Mereka tertawa, saling bercanda dengan suara keras. Salah satu dari mereka, pria bertubuh kekar dengan tato naga di lengannya, terlihat lebih dominan, memegang pisau lipat sambil tertawa sombong. Dari cara mereka berbicara, Arya bisa menebak bahwa dialah orang kepercayaan Joko, pemimpin mereka. Jika ia bisa menjatuhkannya lebih dulu, yang lain akan lebih mudah dihabisi. Dengan gerakan tenang, Arya menarik pisau lipatnya dan merapat ke pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena gugup, tetapi karena tubuhnya telah terbiasa dengan adrenalin sebelum pertempuran. Ia menutup matanya sejenak, mengingat wajah Rina, tangisannya, ketakutannya. Itu adalah alasan kenapa ia ada di sini. Malam ini, tidak akan ada belas kasihan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan satu tarikan napas, Arya mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Pertumpahan darah telah dimulai. Langkah Arya begitu ringan, nyaris tak bersuara saat ia menyelinap masuk ke dalam gudang tua yang pengap. Cahaya lampu redup menyorot 5 pria yang masih tertawa di sekitar meja. Botol-botol berserakan di lantai, bau alkohol dan keringat bercampur di udara. Di sudut ruangan, seorang pria kekar bertato naga menyandarkan punggungnya di kursi kayu dengan santai, memainkan pisau lipat di tangannya sambil terkekeh. Hahaha, lihat wajah perempuan itu tadi. Aku suka saat mereka ketakutan. Tawanya meledak, diikuti tawa rekan-rekannya yang lain.
Arya merasakan darahnya mendidih. Tanpa ragu, ia bergerak. Dalam satu langkah cepat, ia meraih leher pria terdekat dan membungkam mulutnya dengan kuat. Sebelum yang lain menyadari apa yang terjadi, Arya sudah menghunjamkan pisaunya ke perut pria itu, memutar bilahnya dengan presisi mematikan. Mata preman itu melebar, tubuhnya menegang sebelum akhirnya lemas. Arya membaringkannya perlahan ke lantai tanpa suara. Tapi saat itu, salah satu preman lain menoleh dan melihatnya. Siapa? Belum sempat pria itu menyelesaikan teriakannya, Arya sudah bergerak. Ia melempar pisaunya tepat ke tenggorokan pria itu. Darah menyembur ke udara. Preman itu tersedak, kedua tangannya meraba-raba lehernya sebelum akhirnya jatuh tersungkur. Seketika, suasana berubah menjadi kacau. Kursi terguling, botol pecah di lantai, dan 3 preman tersisa langsung meraih senjata mereka. 2 di antaranya menghunus pisau, sementara pria bertato naga meraih sebatang kayu tebal. "Sialan, siapa kau?" raungnya dengan wajah merah padam. Arya hanya menatap mereka dengan dingin. Tidak ada kata-kata, tidak ada negosiasi. Ia menerjang ke arah pria pertama yang membawa pisau, menghindari serangannya dengan gerakan gesit sebelum menangkis lengannya dan menghantamkan sikunya ke rahang pria itu. Suara tulang patah terdengar jelas, diikuti jeritan kesakitan. Dengan cepat, Arya merampas pisaunya dan menghujamkannya ke dada pria itu hingga gagangnya bergetar. Pria bertato naga melompat ke arahnya, mengayunkan kayu tebal dengan tenaga penuh. Arya berguling ke samping, kayu itu menghantam lantai dengan keras, menciptakan suara berdebum yang menggema. Pria terakhir mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Arya lebih cepat. Ia menyapu kakinya, membuatnya jatuh tersungkur, lalu menghantamkan lututnya ke wajah pria itu hingga terdengar suara tulang hidung yang patah. Darah mengucur deras, preman itu mengerang kesakitan sebelum akhirnya ambruk tanpa daya. Kini, hanya tersisa pria bertato naga yang masih berdiri, napasnya memburu, matanya menatap Arya dengan kemarahan bercampur ketakutan. "Kau pikir kau siapa? Hah!" bentaknya sambil mengangkat kayu lagi, tapi kali ini tangannya gemetar. Arya tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia meraih pisau dari tubuh salah satu korban dan melemparkannya ke arah pria itu. Pisau itu melesat dan menancap tepat di bahunya. Pria itu meraung kesakitan, lututnya goyah. Arya berjalan mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Aku suami dari wanita yang kalian ganggu," bisiknya dingin sebelum menghantamkan tinjunya tepat ke wajah pria itu. Tubuh bertato naga itu roboh ke lantai, tak lagi bergerak. Arya menarik napas dalam, matanya menatap mayat-mayat di sekelilingnya. Ini baru permulaan, masih ada yang harus ia habisi. Masih ada pemimpin mereka, Joko. Dan malam masih panjang. Gudang tua kini sunyi, hanya suara angin malam yang berhembus melalui celah-celah kayu, membawa aroma darah yang masih segar. Tubuh-tubuh preman tergeletak tak bernyawa, membentuk pemandangan mengerikan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya di desa ini. Arya berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun, napasnya masih berat. Tangannya yang berlumuran darah mengepal erat. Ini belum selesai. Joko, pemimpin mereka, masih berkeliaran di luar sana. Dan Arya tahu, lelaki itu pasti sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seakan menjawab pikirannya, suara derap langkah berat terdengar dari luar. Dari balik pintu yang masih terbuka, Arya melihat beberapa siluet bergerak di kegelapan. 3 pria muncul dari gang sempit, dipimpin oleh seseorang yang lebih besar, lebih berwibawa. Joko. Pria itu bertubuh tegap dengan kepala pelontos, rahangnya kokoh, dan tatapan matanya tajam seperti seekor serigala yang telah terbiasa memangsa. Tangannya menggenggam sebilah golok besar yang berkilat di bawah cahaya lampu jalan. "Jadi ini ulahmu?" Suaranya berat, dipenuhi kemarahan yang tertahan. Ia menoleh ke dalam gudang, melihat anak buahnya yang bergelimpangan. Rahangnya mengatup keras, urat di pelipisnya menegang. Arya tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, menatap Joko dengan sorot mata dingin. Tak ada ketakutan, tak ada keraguan.
Hanya satu tujuan, mengakhiri semua ini. Joko terkekeh, lalu meludah ke tanah. Aku sudah dengar cerita tentangmu. Tentara Kopassus, ya, Aku pikir kau hanya lelaki sok jagoan yang ingin cari masalah, tapi ternyata kau lebih gila dari yang kuduga, katanya sambil melangkah mendekat. Dua anak buahnya juga mengangkat senjata, salah satu membawa rantai besi, yang lain menggenggam batang besi panjang. Mereka mengelilingi Arya perlahan, seperti sekelompok hiena yang mencoba menerkam seekor singa. Tapi kau sudah keterlaluan, lanjut Joko, suaranya semakin dalam. Kau pikir bisa membantai anak buahku begitu saja dan pergi begitu saja? Tidak, tentara. Malam ini, kau yang akan mati. Ia mengangkat goloknya tinggi, memberi isyarat kepada anak buahnya. Tanpa aba-aba lagi, dua pria itu menerjang Arya bersamaan. Batang besi meluncur ke arah kepalanya, sementara rantai besi melingkar mencoba menjerat kakinya. Namun, Arya sudah lebih dulu bergerak. Ia merunduk, menghindari serangan pertama, lalu menyapu kaki pria dengan rantai hingga ia jatuh terjungkal. Dalam sekejap, Arya merebut rantai itu dan melilitkannya ke leher pria itu, menariknya dengan keras hingga terdengar suara tulang yang patah. Pria kedua, yang memegang batang besi, sempat tertegun melihat rekannya meregang nyawa hanya dalam hitungan detik. Itu adalah kesalahannya. Arya langsung menyerbu, menangkis serangan berikutnya dengan lengan kirinya, lalu menghantam ulu hati pria itu dengan lututnya. Pria itu terbatuk, tapi sebelum bisa bereaksi, Arya mengayunkan sikunya tepat ke pelipisnya. Tubuhnya langsung ambruk ke tanah, tak bergerak. Kini, hanya tersisa Joko. Pemimpin preman itu masih berdiri tegak, matanya menatap Arya dengan amarah membara. Goloknya berkilat saat ia mengacungkannya ke depan. Baiklah, desisnya, kita selesaikan ini. 1 lawan 1. Arya menarik napas, merasakan ketegangan di udara. Pertarungan terakhir telah tiba. Malam ini, hanya satu di antara mereka yang akan keluar dari gang ini dalam keadaan hidup. Dua pria itu berdiri berhadapan di bawah sinar rembulan yang muram. Gudang tua di belakang mereka kini sunyi, menjadi saksi bisu dari pertumpahan darah yang telah terjadi. Arya berdiri tegak, matanya tak berkedip menatap Joko yang masih menggenggam golok besar di tangannya. Urat-urat di lengan pria botak itu menegang, napasnya terdengar berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang membara. Aku sudah lama hidup di dunia gelap ini, kata Joko dengan suara serak. Aku pikir aku sudah melihat semuanya. Tapi kau bukan manusia biasa. Ia mengayunkan goloknya ke udara, menciptakan suara mendesing yang tajam. Arya tidak menanggapi. Tubuhnya rileks, tapi setiap otot di dalamnya bersiaga penuh. Matanya mengamati setiap gerakan lawannya, mencari celah, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Joko tersenyum miring, lalu menerjang lebih dulu. Goloknya meluncur cepat ke arah kepala Arya, tetapi dengan refleks kilat, Arya menunduk, menghindari serangan itu dengan jarak hanya beberapa sentimeter. Sebelum Joko bisa mengayunkan senjatanya lagi, Arya maju dengan kecepatan luar biasa, menghantam perutnya dengan pukulan keras. Joko menggeram, mundur beberapa langkah, tetapi dengan sigap ia kembali menyerang, kali ini dengan tebasan horizontal yang nyaris mengenai dada Arya. Udara di sekitar mereka terasa tegang, setiap gerakan cepat seperti bayangan yang saling bertabrakan. Arya bergerak dengan lincah, membaca setiap pola serangan Joko. Tapi ia tahu, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Joko bukan preman biasa, ia adalah petarung yang sudah kenyang pengalaman di jalanan. Goloknya bergerak dengan ketangkasan yang menandakan bahwa ia telah menggunakannya berkali-kali untuk membunuh. Namun, Arya bukan lawan sembarangan. Dengan teknik tempur yang telah ia pelajari di Kopassus, ia mulai menguasai ritme pertarungan. Ia menghindari tebasan demi tebasan, hingga akhirnya menemukan celah yang ia tunggu. Saat Joko mengayunkan goloknya ke bawah dengan kekuatan penuh, Arya menyamping dengan cepat, lalu menangkap pergelangan tangan pria itu. Dengan gerakan yang presisi,
ia memelintirnya ke belakang, memaksa Joko melepaskan senjatanya. Golok itu jatuh ke tanah dengan suara dentingan tajam. Dalam sekejap, Arya menghantamkan sikunya ke rahang Joko, lalu menyusul dengan tendangan keras ke dada yang membuat tubuh besar itu terhuyung ke belakang, terjatuh ke tanah dengan suara berdebam. Joko terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya membelalak, seakan tak percaya bahwa ia bisa dijatuhkan. Arya berjalan perlahan mendekatinya, napasnya teratur meskipun dadanya naik turun karena adrenalin. Ia berdiri di atas Joko yang masih terkapar, menatapnya dengan mata dingin. "Kau sudah kalah," suaranya dalam dan tenang, tapi penuh ketegasan. Joko mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tak lagi bisa diajak bekerja sama. Ia hanya bisa menatap Arya dengan kebencian yang mendidih. "Sialan," gumamnya, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk sepenuhnya, kehilangan kesadaran. Arya menarik napas panjang. Semua sudah berakhir. Ia menatap ke langit, ke arah bulan yang masih bersinar redup. Malam ini, dendamnya telah terbalaskan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu peperangan dalam hidupnya belum benar-benar selesai. Arya berdiri di tengah gang yang sunyi, menatap tubuh Joko yang terkapar tak sadarkan diri. Napasnya masih berat, sisa-sisa adrenalin masih mengalir di nadinya. Bau darah bercampur dengan udara malam yang dingin, membentuk atmosfer yang menyesakkan. Ia telah menghabisi mereka semua. Tidak ada lagi preman yang akan mengganggu Rina atau warga desa ini. Namun, mengapa dadanya terasa begitu kosong? Seharusnya ia merasa lega, tetapi yang ada hanya kelelahan dan kehampaan. Sejenak, ia memejamkan mata, mencoba mengembalikan ketenangan dalam dirinya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari kejauhan. Arya segera menoleh, tubuhnya langsung bersiaga. Namun, yang muncul bukan ancaman baru, melainkan Rina. Wanita itu berlari menuju dirinya dengan mata penuh air mata. "Mas," serunya, suaranya bergetar antara kelegaan dan ketakutan. Tanpa ragu, Rina langsung memeluk Arya erat, seakan memastikan bahwa suaminya benar-benar ada di sana, hidup dan selamat. Arya merasakan tubuhnya melemas dalam pelukan istrinya. Ia menutup matanya, membiarkan kehangatan itu meredakan api di dalam dirinya. "Sudah selesai, Rina," bisiknya lirih. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Dari kejauhan, terdengar suara sirene polisi yang mendekat. Cahaya merah dan biru mulai berpendar di ujung jalan. Warga desa pasti telah melaporkan keributan ini. Arya menghela napas dalam. Ia tahu konsekuensinya. Sebanyak apapun alasan yang ia miliki, hukum tetaplah hukum. Seorang pria baru saja menghabisi 10 nyawa dalam satu malam, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Rina menatapnya dengan cemas, menggenggam tangannya erat. "Mas, kita harus pergi." Suaranya dipenuhi ketakutan. Tapi Arya hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa lari, Rina," katanya dengan suara tenang. "Aku akan menghadapi ini." Rina menggeleng kuat, air matanya jatuh semakin deras. "Tidak, mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan padaku." Suaranya hampir berteriak. Arya mengusap pipinya, menatapnya dalam-dalam. "Percayalah padaku," katanya lembut. "Aku sudah melakukan bagianku untuk melindungimu. Sekarang, aku harus bertanggung jawab." Rina terisak, tapi ia tahu bahwa Arya telah mengambil keputusan. Beberapa menit kemudian, mobil polisi berhenti, dan beberapa petugas turun dengan senjata siap siaga. Mereka langsung mengelilingi Arya. "Angkat tangan, jangan bergerak." Arya hanya menatap mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangannya. Rina berteriak, mencoba menjelaskan, tetapi polisi tidak peduli. Arya hanya menoleh ke istrinya sekali lagi, memberinya senyum menenangkan sebelum akhirnya borgol melingkar di pergelangan tangannya. Malam ini, ia telah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tapi di mata hukum, ia tetap seorang kriminal. Dan pertarungannya belum benar-benar berakhir. Dinginnya lantai beton merambat ke kulit Arya yang duduk bersandar di dinding sel sempit.
Cahaya lampu redup di langit-langit hanya memperjelas betapa kelamnya tempat ini. Bau lembab dan karat bercampur dengan suara derit besi yang sesekali terdengar dari kejauhan. Arya tidak asing dengan situasi seperti ini. Dalam pelatihannya di Kopassus, ia pernah menjalani simulasi bertahan di penjara musuh. Tapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi prajurit dalam misi rahasia. Ia adalah seorang pria yang dianggap sebagai pembunuh. Bagaimanapun, 10 nyawa telah ia habisi dalam satu malam. Di luar sel, suara langkah sepatu berderap mendekat. Seorang pria berpakaian resmi berhenti di depan jeruji, menatap Arya dengan sorot mata tajam. Mayor Arya Prasetya, suara pria itu tegas, penuh wibawa. Arya mengangkat wajahnya, mengenali sosok itu. Kolonel Satria, salah satu atasannya di kesatuan dulu. Wajah pria itu sulit ditebak, antara kecewa, kagum, atau justru memahami. Kau membuat kehebohan besar, lanjut Satria. Media mulai mencium kasus ini. Sebagian menyebutmu pahlawan, sebagian lagi menganggapmu pembunuh berdarah dingin. Arya hanya menghela napas pelan. Ia tahu ini akan terjadi. Tindakannya malam itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku tidak menyesal, Kolonel, jawabnya, suaranya tetap tenang. Mereka menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh. Satria mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku mengerti, dan aku yakin, banyak orang yang juga mengerti. Tapi hukum tetap hukum, Arya. Kau tahu itu. Arya menunduk. Tangannya yang terborgol bertaut di depan tubuhnya. Ia bukan pria yang takut menghadapi konsekuensi. Tapi satu hal yang mengganggunya, bagaimana dengan Rina? Seolah membaca pikirannya, Satria melanjutkan, istrimu ada di luar, menunggu kabar. Dia berusaha keras mencari cara agar kau bebas. Bahkan beberapa warga desa bersaksi bahwa kau hanya membela diri dan melindungi mereka. Arya tersenyum tipis, membayangkan Rina yang selalu setia di sisinya. Tapi ini tidak mudah, lanjut Satria. Tanpa dukungan yang kuat, kau bisa mendekam di sini bertahun-tahun. Atau lebih buruk, kasus ini bisa dipolitisasi. Nada suaranya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum dikatakannya. Arya menatapnya lekat-lekat. Apa maksudmu? Satria menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, masih ada cara lain, Arya. Aku bisa mengeluarkanmu, tapi kau harus kembali. Arya terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Kolonel Satria. Kembali ke militer, kembali ke dunia bayangan yang pernah ia tinggalkan. Menjadi senjata bagi negara. Pilihannya hanya dua, tetap di balik jeruji sebagai pembunuh, atau kembali menjadi prajurit yang bertempur dalam misi-misi gelap yang tak tercatat dalam sejarah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah pertempuran panjang, Arya merasa ragu. Jalan mana yang harus ia pilih? Arya menatap lurus ke arah Kolonel Satria, pikirannya berputar cepat. Pilihannya jelas, tapi konsekuensinya jauh lebih besar dari sekadar kebebasan dirinya sendiri. Jika ia memilih tetap di penjara, maka ia akan menjadi contoh buruk bagi para prajurit lain, bahwa seorang tentara yang membela keadilan bisa dibuang begitu saja oleh sistem. Tapi jika ia menerima tawaran Satria dan kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan, maka hidupnya tidak akan pernah lagi menjadi milik sendiri. Ia akan kembali menjadi bayangan, bertarung dalam perang yang tidak pernah tercatat, menjalankan misi-misi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dari luar, terdengar suara ribut. Arya melirik ke arah pintu sel, dan detik berikutnya, seseorang berlari masuk. Mas, Rina muncul, wajahnya penuh kecemasan. Dua petugas berusaha menahannya, tetapi Kolonel Satria mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka membiarkan wanita itu masuk. Rina langsung berlutut di depan sel, tangannya mencengkeram jeruji besi. Mas, jangan lakukan ini, aku tahu apa yang mereka inginkan darimu. Suaranya bergetar. Aku tidak peduli berapa lama kau harus di sini, aku akan menunggumu. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Matanya berkaca-kaca, penuh harapan dan ketakutan sekaligus.
Arya merasakan hatinya mencelos. Ia sudah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya untuk negara ini, termasuk waktu dan kebersamaannya dengan Rina. Kini, setelah mereka nyaris kehilangan segalanya, akankah ia tega meninggalkan wanita yang telah bertahan di sisinya? Ia menggenggam tangan Rina yang menyentuh jeruji besi, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi alasannya bertarung. Namun, ia juga tahu bahwa dunia tidak bekerja seideal yang diinginkannya. Jika ia memilih tetap di sini, Rina akan menderita. Akan ada orang-orang yang ingin membungkamnya, membungkam saksi-saksi, dan akhirnya membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Kolonel Satria berdeham pelan. Keputusan ada di tanganmu, Arya. Tapi ingat, di dunia ini, kadang kita harus memilih jalan yang paling sedikit kerugiannya. Kata-katanya tajam, penuh makna. Arya mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap Satria dengan penuh keyakinan. Baik, aku akan kembali. Rina terkejut, air matanya langsung mengalir. Mas, tidak. Arya menyentuh pipinya melalui jeruji, menghapus air matanya dengan lembut. Ini satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar bebas, Rina. Aku berjanji, aku akan kembali untukmu. Beberapa jam kemudian, di bawah kegelapan malam, sebuah mobil hitam tanpa tanda pengenal melaju keluar dari kompleks tahanan. Di dalamnya, Arya duduk berdampingan dengan Kolonel Satria, wajahnya tanpa ekspresi. Ia telah kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia di mana perang tidak selalu tentang senjata, tetapi juga tentang bayangan dan kebohongan. Tapi di dalam hatinya, satu hal tetap sama, ia akan terus bertarung, bukan demi negara atau misi rahasia, tetapi demi sesuatu yang jauh lebih berharga, rumahnya, dan wanita yang menunggunya di sana.